Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat cerita kita yang bahagia. Semoga hari ini sobat-sobatku semua selalu mendapatkan rahmat, ridho, berkah dan barokah umur, ya, sukses dalam menjalankan segala aktivitas di pagi hari ini. Sobatku cerita kita, jumpa lagi dengan channel kesayangan, yaitu channel cerita kita. Hari ini kita berangkat menuju ke bengkel. Sobat-sobat, ini saya mau servis motor saya yang selalu menemani saya. Ini tapi si hitam, ya, yang saya bawa ini si hitam, si gesit irit. Nah, ini akan kita bawa ke bengkel untuk servis rutin. Sobat-sobat cerita kita, kali ini saya mungkin tidak banyak bahas jalan-jalan yang akan kita lalui, ini jalan mana, tetapi saya hanya ingin cerita-cerita saja mengenai perkembangan politik yang ada di Indonesia. Sobat-sobatku, tahun ini adalah tahun politik, sobat. Tapi kita semua sebagai bagian dari bangsa ini tentu tidak akan lepas dari pergulatan persaingan politik orang-orang, pimpinan-pimpinan partai politik, calon-calon presiden atau siapapun ya yang lagi mencari suara. Tetapi masalahnya sekarang ini yang ingin saya bicarakan bukan kita mendukung siapa dan untuk apa, bukan sobat, tetapi sebagai anak bangsa yang baik, kita tetap harus ikut berpartisipasi dalam menyukseskan menyukseskan pemilu atau menyukseskan pilpres yang akan datang, walaupun masih jauh sobat-sobat, nanti di tahun 2024. Tetapi hawanya, suasananya, bahkan di medsos itu sudah saling menyerang, saling menjatuhkan, ya, antar sesama teman, kadang bertengkar hanya karena beda pilihan atau beda pandangan politik. Sobatku yang budiman, yang baik, alangkah baiknya kalau kita saling menjaga silaturahmi dengan teman, dengan saudara-saudara kita, walaupun kita beda pandangan ya, beda politik, beda pilihan. Tapi jangan lupakan bahwa kita ini adalah saudara, bahwa kita ini adalah anak satu bangsa. Siapapun nanti yang akan terpilih, siapapun nanti yang akan menjadi pemimpin bangsa ini, tetaplah putra terbaik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kita harus tetap menjaga keadaan dan kondisi sekeliling kita, sobat-sobat, tetap kondusif, tetap baik, tetap bersilaturahmi, karena silaturahmi adalah salah satu cara yang terbaik untuk tetap menjaga bahwa kita ini adalah bersaudara, bahwa kita ini adalah satu bangsa, satu kita ini satu ini ya, satu kesatuan di negara Republik Indonesia ini. Jadi kita nggak perlu saling menjelekan, nggak perlu saling menjatuhkan. Beda politik boleh, beda pandangan boleh, tapi saling nyinyir, saling menjatuhkan, bahkan sampai berkelahi jangan sobatku. Karena apapun yang akan kita lakukan, apapun yang akan kita perbuat, efeknya adalah buat kehidupan kita sendiri ya. Kenapa akhirnya kita dengan teman tidak enak, dengan saudara tidak baik, ya mungkin bahkan dengan pasangan hidup kita sendiri, karena beda pandangan bertengkar ya, akhirnya nggak enak. Apa yang kita cari dalam hidup ini? Nggak ada toh. Buat apa?
politik boleh, beda pandangan boleh, sudah selesai ya selesai, diskusi silahkan, tidak masalah diskusi, asalkan diskusi yang saling memberikan informasi yang baik, bukan saling mengoreksi kejelekan lawan-lawannya. Karena apa? Kalau kita mengoreksi setiap manusia, setiap orang, setiap pimpinan, siapapun akan jadi pasti punya kekurangan, pasti punya kelemahan. Tetapi dibalik itu pasti pimpinan-pimpinan bangsa ini, siapapun itu, baik mulai dari wali kota, bupati, gubernur, lurah sekalipun, RT sekalipun, Pak RW sekalipun, sampai presiden, pasti ingin memajukan bangsa dan negaranya. Sobat-sobat, cerita kita yang baik, nah ini hanya intermezzo saja sobat-sobat, karena kadang-kadang kalau saya membaca di sosmed itu ngeri ya sobat. Kenapa sesama teman ini, kenapa bicara seperti ini, saling panggil sesuatu yang tidak baik? Buat apa? Buat apa kita juga menjelekkan pimpinan kita? Buat apa? Lebih baik kita mendoakan. Karena dengan mendoakan ya, karena kalau kita menasihati mungkin kita ini siapa ya, rakyat biasa, nyampe bicara didengar pun belum tentu kan gitu. Kita boleh tidak setuju dengan kebijaksanaan ya, kita boleh berteriak, kita boleh berdemo, tetapi yang sehat, yang baik, yang santun ya. Kalau toh kita tidak mampu melakukan itu, untuk mengingatkan pimpinan kita supaya tidak keluar dari jalur, kita doakan yang terbaik. Semoga pimpinan-pimpinan, pemimpin negeri ini, bangsa dan negara ini selalu mendapatkan petunjuk yang baik untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Sobat, selain kita bicara hal-hal yang seperti ini, saya juga ingin bicara sebagai anak bangsa. Kalau kita berdebat perkara politik pasti tidak akan pernah habis, sobat. Tapi alangkah baiknya kalau kita ini berkreasi, apapun yang kita lakukan ya, pasti setiap dari kita memiliki kemampuan, memiliki kelebihan untuk bagaimana kita melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Salah satunya ini saya coba untuk belajar ngevlog saudara, dengan motor ya, ngevlog dengan motor ya. Walaupun mungkin saya dalam penyampaian saya tidak lugas, tidak baik, tidak apa-apa, sambil jalan, sambil ngobrol seperti ini, kita sampaikan aja unek-unek kita bicara aja di sini, tidak masalah. Saudara-saudara ingin komentar, asalkan komentarnya positif, silahkan. Saya lebih senang demikian, menyampaikan sesuatu dengan baik dan benar, tetapi dengan cara yang sopan, dengan cara yang baik, itu lebih kami hargai, lebih berharga nilainya. Jadi saya mengajak sobat-sobatku semua di channel cerita kita ini yang mungkin mengikuti atau yang sudah subscribe-nya, maka marilah kita sama-sama membangun bangsa dan negara Indonesia ini dengan cara berkreativitas dengan baik ya, dengan cara bagaimanapun Anda mau jadi petani, mau jadi pegawai, mau jadi pejabat, mau jadi apapun Anda, maka alangkah baiknya kita melakukan dengan benar, dengan serius, dengan tujuan hanya mendapatkan ridho ilahi. Karena hanya ridhonya lah saja apa yang kita dapatkan akan menjadi berkah, akan menjadi barokah. Saat ini saya belajar ini sobat ya, belajar vlog ya. Mungkin apa yang saya sampaikan ini akan ngalor ngidul ya, yang penting tujuannya hanyalah kita berbagi, bercerita. Makanya channel saya ini bersebut cerita kita. Ini saya sudah nyampe sobat, ini adalah kita masuk ke bengkel sini ya. Ini karena apapun masalahnya ya, kita harus merawat motor kita supaya motor yang sehat, maka kita pun juga ikut merasakan nikmatnya berkendara dengan baik. Sobat, saya putus dulu sebentar ya. Ini saya akan menyiapkan buku servisnya dan saya akan masuk ke dalam.
Ini saya sudah ada di dalam sobat ya, jumpa lagi ya. Tadi itu saya. Oke, ini posisi saya menunggu dipanggil karena kebetulan saya datangnya lebih awal. Jadi urutan nomor 2 kalau tidak salah. Ya, jadi masih satu orang diproses untuk apa namanya ini keluhan atau dan sebagainya. Ini saya menunggu untuk dipanggil. Jadi dalam ini masih kosong ya, belum ada yang diservis karena memang masih baru buka. Ya, saya mengawali untuk datang karena harapannya supaya biar cepat selesai lebih awal dan tidak menunggu terlalu lama. Ini sambil menunggu proses servis tadi ya, saya keluar. Saya akan menuju ke tempat pembayaran pajak motor sobat di depan ini ya. Ini di daerah wisata Pemandian Mendit. Kebetulan ada apa namanya mobil pajak ya, jadi kita bisa bayar pajak motor kendaraan kita di sini. Ini depan saya ini parkirnya. Waduh, antrinya sudah banyak sobat. Tidak tahu ini kita dapat nomor berapa nanti ya. Oke, tidak apa-apa. Sebagai warga negara yang baik, tentu kita akan tetap membayar pajak ya. Karena dengan membayar pajak, maka apa yang menjadi fasilitas kita akan terus bisa ditingkatkan lebih baik, seperti jalan, jembatan, atau sarana-sarana yang lain ya. Nah, ini sementara kita tunggu, saya belum tahu ini caranya gimana ini. Ini di pinggir jalan Mendit sobat-sobat. Coba ya, saya akan masuk ke sana dulu. Ini kita nunggu ya sobat ya, setelah STNK kita taruh di pendaftaran, kita nunggu untuk dipanggil, yaitu untuk melakukan pembayaran pajaknya. Tapi ini alhamdulillah ini kita dapat antri paling lama kelihatannya karena begitu banyak yang sudah datang lebih awal dari saya. Tapi tidak apa-apa sobat, ini mudah-mudahan kelihatan ya, itu saya lihat. Nah, ini di Mendit itu banyak, itulah itu ada satu keran di atas itu. Kelihatannya sobat ya. Nah, itu dia. Oke sobat-sobat, ini saya sudah selesai melakukan pembayaran pajak ya, alhamdulillah ya, sebagai warga negara yang baik kita melakukan kewajiban kita untuk melakukan pembayaran pajak ya. Perlu diketahui bahwa pajak itu adalah salah satu pendapatan daerah, sehingga seperti pembangunan yang kita rasakan saat ini tentu diperoleh dari hasil pajak yang kita rasakan sobat ya. Semoga dengan kita sebagai warga yang baik dan nilai uang yang kita bayarkan untuk membayar pajak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pemimpin bangsa ini yang pemangku jabatan. Semoga mereka amanah dan bisa menyalurkan untuk fasilitas-fasilitas bagi masyarakat seperti kita ini. Sobat-sobatku, cerita kita yang bahagia ini kita jalan kembali ke bengkel ya, karena tadi saya kira saya lebih dari 1 jam sobatnya di sini. Nah, ini kemungkinan besar servis motor saya sudah selesai. Alhamdulillah ini servis sudah selesai sobat-sobat. Saya kira
karena tadi antri di sana cukup lama ya. Saya sudah mau pulang. Saya kira ini yang bisa saya ceritakan di sobat-sobat. Mudah-mudahan apa yang menjadi obrolan kali ini, yang baik diambil nilai baiknya, yang jelek silakan dibuang. Terima kasih sobat-sobatku. Jumpa lagi di cerita kita berikutnya. Salam santun, salam satu jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.